Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya robbal alamin. Jumpa lagi di Animatic Channel. Ayo berkenalan dengan matematik. Tak kenal maka tak sayang. Di Animatic kenal matematik. Oke, pada kesempatan ini kita akan belajar di bab yang kedua, yakni koordinat kartesius. Adapun materi yang pertamanya adalah kedudukan titik pada bidang kartesius. Anak-anakku, pada pembelajaran hari ini tujuan kita belajar yang pertama adalah kita atau kalian dapat menjelaskan dan menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, diharapkan kalian dapat menjelaskan dan menentukan jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja pembelajaran hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, sebelum kita berbicara masalah koordinat kartesius, kita alangkah baiknya mengenal siapa sih penemu koordinat kartesius itu. Koordinat kartesius ditemukan oleh seorang ahli matematika sekaligus seorang filsafat atau filsuf dari Prancis yang bernama René Descartes. Yang mana René Descartes memberikan kontribusi yang sangat besar dalam perkembangan dan kemajuan ilmu dan bidang matematika, sehingga dia disebut bapak matematika modern. Itu adalah penemu sistem koordinat kartesius. Anak-anakku, lalu apa sih manfaat kita mempelajari koordinat kartesius itu? Yang pertama, manfaat kita mempelajari koordinat kartesius adalah untuk dapat menggambar denah atau peta. Yang kedua, dapat mengetahui posisi, lokasi, letak lokasi yang kita inginkan. Itu adalah bagian dari manfaat kita mempelajari koordinat kartesius. Anak-anakku, pada kalian belajar bidang koordinat kartesius, ada beberapa istilah pada bidang kartesius. Yang pertama, istilah yang ada pada koordinat kartesius atau bidang kartesius adalah sumbu X. Mana itu yang namanya sumbu X? Sumbu X adalah garis horizontal yang arahnya ke kanan dan ke kiri. Ya, perhatikan dalam gambar garis yang berwarna biru. Lalu yang kedua, istilah yang kedua adalah sumbu Y. Sumbu Y adalah garis yang vertikal, di mana arah garisnya adalah arah atas ke bawah. Kalau kita perhatikan dalam gambar, garis yang berwarna hijau. Dan yang ketiga, istilah yang ketiga adalah istilah titik pusat. Apa itu titik pusat? Titik pusat adalah perpotongan sumbu X dan sumbu Y. Ya, kalau kalian perhatikan dalam gambar, itu adalah titik yang di tengah warna merah itu. Itu adalah beberapa istilah yang ada pada bidang kartesius. Nah, sekarang mari kita pelajari posisi titik pada bidang koordinat kartesius atau pada bidang kartesius. Di mana posisi pada bidang kartesius akan ada yang namanya koordinat, di mana posisinya adalah X, Y.
X biasa disebut absis, sedangkan Y biasa disebut ordinat. Contoh, untuk lebih jelasnya kita perhatikan beberapa contoh titik. Nah, ada titik negatif 5,2 ya, koordinat negatif 5,2. Berarti absisnya negatif 5, ordinatnya adalah 2. Nah, untuk titik yang kedua coba kita perhatikan. Titik yang kedua berkoordinat 8,6. Artinya absisnya 8, ordinatnya negatif 6. Ya, itu adalah posisi titik pada bidang kartesius. Anak-anakku, pada bidang kartesius ada beberapa wilayah. Pada bidang kartesius terdapat 4 wilayah yang kita kenal dan dinamakan kuadran. Ya, yang pertama adalah kuadran ke-1. Di mana kuadran ke-1? Lihat gambar. Kuadran ke-1 itu di mana posisi X-nya positif dan posisi Y-nya positif. Perhatikan gambar. Yang kedua, kuadran kedua. Posisi kuadran kedua di mana letak titik X-nya negatif dan Y-nya positif. Itu kuadran kedua. Sedangkan kuadran ketiga, posisi X-nya adalah negatif dan juga posisi Y-nya negatif. Sedangkan kuadran yang keempat di mana posisi X-nya adalah positif dan Y-nya adalah negatif. Nah, itu adalah wilayah yang ada pada bidang kartesius. Jangan sampai tertukar letak kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Oke, kita lanjutkan anak-anakku. Selanjutnya adalah jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jarak titik sebuah titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan bidang kartesius ini. Ada titik A berkoordinat 4,5. Maka jarak titik A terhadap sumbu X-nya adalah 5 satuan. Nah, perhatikan garis yang merah. Atau dengan kata lain, tarik garis tegak lurus dengan sumbu X. Itulah jarak terhadap sumbu X. Kalau ditanyakan jarak terhadap sumbu Y, tinggal tarik garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Maka pada titik A ini, jarak titiknya terhadap sumbu Y-nya adalah 4 satuan. Perhatikan contoh kedua. Titik B. Titik B berkoordinat negatif 7, negatif 3. Maka jarak titik B terhadap sumbu X tinggal tarik garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Ada berapa jaraknya? Ternyata ada 3 satuan. Kalau terhadap sumbu Y, tarik garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Kita hitung berapa jaraknya, ada 7 satuan. Paham anak-anakku? Mudah-mudahan kalian paham setelah melihat gambar di samping itu. Kita lanjutkan. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan beberapa contoh soal berikut. Perhatikan gambar di samping. Ada bidang kartesius. Di situ ada beberapa titik. Ada A, B, C, D, E, F, G, H.
Nah, soalnya kita perhatikan. Tentukan titik yang berada di kuadran keempat. Nah, harus ingat. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran keempat. Maka pada gambar di samping ini, titik yang berada di kuadran 4 adalah yang mana? Sudah kelihatan tuh ya. Kuadran 1, 2, 3, dan 4 adalah titik G dan titik H. Lanjut nomor 2 ya. Kita soal nomor 2, perhatikan. Tulis koordinat titik E dan titik F. Sudah kelihatan tuh ya, ada di kuadran 3 ya. Dimana pada kuadran 3 itu X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Maka koordinat titik E adalah negatif 3, negatif 3. Sedangkan titik F mempunyai koordinat negatif 5, negatif 6. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Bagaimanakah posisi titik A dan titik H terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kita lihat titik H, yang mana pada soal ini titik H terletak di kuadran ke-4, sedangkan titik A berada di kuadran ke-1. Ya, kita lihat. Kita jawab titik A terlebih dahulu. Nah, titik A ternyata terletak 6 satuan di atas sumbu X dan 2 satuan ke kanan sumbu Y. Ya, sedangkan titik H terletak di 6 satuan di bawah sumbu X dan 3 satuan di kanan sumbu Y. Ya, anak-anakku, mudah-mudahan kalian paham pembelajaran hari ini, dan mungkin Bapak cukupkan untuk belajar hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe-nya, like dan share-nya di Animatik Kenal Matematik. Akhir kata, Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.